Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Masih semangat kan? Semangat masih. Semangat dong, masih semangat? Oke. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan lagi mata pelajaran Quran hadis lanjutan dari materi minggu kemarin ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Dan seperti biasa ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ayo Wildan. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas solihin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya lanjutkan pelajaran materi pada pagi hari ini, kemarin kita telah belajar tentang materi apa yo? Apa Hafid? Kemarin kita belajar tentang apa? Nuzulul Quran ya. Nah, nuzulul Quran ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nuzulul Quran. Siapa yang masih ingat apa itu nuzulul Quran? Angkat tangan yang masih ingat. Apa yo? Nuzulul Quran. Ya, Yuyun. Quran dari Lauhul Mahfuz ke dunia dan secara berlangsung. Ya, jadi nuzul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran. Ya toh, nuzul itu berarti apa kemarin? Nuzul itu dari atas ke bawah. Yo, kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Naik, bukan turun ya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang apa namanya? Proses turunnya Al-Quran itu ulama berbeda pendapat. Ada berapa pendapat kemarin? Tiga. Ya, 3 pendapat tentang proses turunnya Al-Quran. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Bagaimana pendapat pertama itu? Siapa yang bisa? Pendapat pertama mengatakan bagaimana? Angkat tangan. Ya, Wildan. Nuzul Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara. Nah, berapa tahun periode Al-Quran? Berapa tahun Al-Quran turun? 23 tahun ya. Di sana ada 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Oke, bentar. Kasih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang lanjutan dari sejarah nuzulul Quran. Jadi Al-Quran itu setelah turun ya toh, kalian misalnya ada sesuatu yang diturunkan. Ini kan kemudian dihafal oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada para sahabat ya. Setelah dihafalkan itu pasti ada yang namanya proses pendokumentasian. Jadi Al-Quran itu kemudian ditulis ya. Nah, peristiwa atau pekerjaan menulis dan membukukan Al-Quran itu dinamakan apa? Kodifikasi Al-Quran. Nah, pada siang ini kita akan melanjutkan sejarah. Setelah sejarah nuzulul Quran, kita lanjutkan sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran ya. Disebut apa tadi? Kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian ditanya apa itu kodifikasi Al-Quran, apa?
sejarah penulisan dan pembukuan Al-Qur'an ya. Nah, ini proses kodifikasi Al-Qur'an dimulai pada zaman Rasulullah ya. Dikatakan apa di situ? Yang pertama, dibaca bersama-sama biar gak ngantuk. Kemudian berdua. Nah, kemudian pada zaman Rasulullah, media untuk menulis Al-Qur'an itu berupa kulit binatang, kemudian apa ini? Lempengan batu, kemudian tulang binatang, kemudian ada di sini pelepah kurma. Lah. Ini adalah media untuk apa? Penulisan Al-Qur'an ya. Ini kenapa? Ini waktunya ganti nih ya. Oke. Jadi pada zaman Rasulullah itu sudah ditulis, tapi nulisnya itu masih terbatas di tempat-tempat ini, ya. Kemudian penulis yang terkenal pada masa Rasulullah itu adalah sebanyak 34 penulis ya. Dan yang paling terkenal itu adalah siapa di sini? Ubay bin Ka'ab, Abdullah, Mu'ad bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Nah, awal turunnya zaman dituliskannya Al-Qur'an pada masa Rasulullah ini disebut dengan Ad-Jam'ul Qur'an Al-Awwal. Jadi penulisan Al-Qur'an pada pertama kali ya. Itu pada masa Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah itu Al-Qur'an sudah ditulis atau belum? Sudah, tetapi di mana? Di media-media terbatas ya, belum ada kertas seperti sekarang. Kemudian penulis Al-Qur'an yang terkenal pada masa Rasulullah siapa? Di antaranya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Disebut apa periode itu? Al-Jam'u Al-Awwal. Jadi pengumpulan Al-Qur'an pada periode pertama. Nah, setelah Rasulullah kemudian muncullah masa Abu Bakar. Proses pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar ini itu ada motivasinya atau ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi? Yaitu ketika Rasulullah itu wafat ya, akhirnya banyaklah orang-orang yang memberontak. Ingat kan ceritanya? Banyak orang yang memberontak, kemudian banyak yang mengaku menjadi nabi palsu. Nah, sehingga Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah yang pertama itu memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi apa? Menjadi nabi palsu. Saat itu siapa? Kalau kalian ingat siapa namanya nabi palsunya? Musailamah al-Kadzdzab. Pintar, berarti kalian membaca ya. Kemarin kan saya suruh untuk membaca pembelajaran yang hari ini, ternyata kalian membaca tenanan ya. Ya, pintar. Nah, pada saat itu peperangan itu terjadi di mana? Di kota Yaman. Namanya adalah peperangan apa? Ya, Yamamah. Yang mana di situ Abu Bakar memerangi orang murtad dan orang yang mengaku sebagai nabi. Lah, pada saat peristiwa perang Yamamah itu banyak sekali banyak sekali siapa? Penghafal Al-Qur'an yang meninggal. Banyak penghafal Al-Qur'an yang syahid atau yang gugur di medan peperangan. Diceritakan di sejarah itu sekitar 70 orang. Jadi ketika perang Yamamah itu 70 orang hufat itu meninggal, sehingga Abu Bakar siapa namanya? Umar bin Khattab itu takut kalau Al-Qur'an itu hilang dari muka bumi karena banyaknya yang wafat di perang apa? Yamamah. Akhirnya dia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Qur'an ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar menyetujui pendapatnya Umar. Akhirnya dibentuklah panitia untuk apa? Untuk menulis
Al-Qur'an. Siapa saja panitianya? Ketuanya adalah Zaid bin Sabit, ya. Anggotanya adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian bagaimana cara mengumpulkannya? Di situ apa? Mengumumkan kepada para sahabat penjuru kota agar mengumpulkan Al-Qur'an yang tertulis dalam berbagai macam media, ya toh? Yang kemarin kan masih berada di mana? Di pelepah kurma, di tulang, di batu dan sebagainya, dikumpulkan semuanya, ya. Kemudian membawa 2 orang saksi, kemudian ditulis dan disusun menjadi sebuah buku. Nah, ini itu merupakan apa? Disebut dengan Jam'ul Quran As-Sani. Berarti proses pengumpulan Al-Quran yang kedua. Nah, masa Umar bin Khattab, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pernah dengar nggak cerita tentang proses kodifikasi Al-Quran pada masa Umar bin Khattab? Jarang sekali ya, jarang sekali, di buku-buku juga jarang diceritakan. Jarang diceritakan karena memang proses kodifikasi Al-Quran dari masa Abu Bakar ke Umar itu tidak banyak perbedaan. Jadi Umar itu melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, sehingga jarang sekali buku ataupun tulisan yang membahas tentang strategi Umar ketika dalam proses pembukuan Al-Quran. Sehingga kita bisa langsung aja ke masanya Utsman bin Affan. Ini penting. Ini masanya Utsman ini merupakan masa yang paling penting untuk kita ketahui dalam proses pembukuan Al-Quran. Kalau dulu ya, kalau waktu masanya Abu Bakar itu latar belakang penulisan Al-Quran itu karena banyaknya penghafal yang syahid, yang wafat. Di masa Utsman ini itu bukan karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal, tapi karena apa? Karena munculnya banyak perbedaan bacaan, ya. Jadi Al-Quran pada masa Abu Bakar kan disebar ke seluruh penjuru dunia. Terus orang Arab dengan orang non-Arab itu campur, ya. Islam kan semakin berkembang. Tercampurlah antara orang Arab dan orang non-Arab. Tercampurlah bahasa Arab dengan bahasa selain Arab. Akhirnya muncul perselisihan bacaan. Jadi ini ngomong gunaku yang benar, iki ngomong gunaku yang benar, sampai menimbulkan perselisihan. Itu pada masa Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman mempunyai inisiatif untuk menarik semua mushaf yang ada di masyarakat, dikumpulkan menjadi satu, kemudian disamakan bahasanya menjadi bahasa Quraisy, ya. Kemudian disatukan tulisannya menjadi Rasm Utsmani, sehingga terkenal sampai Al-Quran yang ada pada kita itu semuanya menggunakan Al-Quran yang menggunakan Rasm Utsmani. Kenapa Rasm Utsmani? Karena itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Nah, jadi titik awal dari pembukuan Al-Quran sampai zaman sekarang itu mulai terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Ya, apa tadi sebabnya? Karena tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri berdampak negatif terhadap persatuan Islam, karena masing-masing daerah memiliki karakter bahasa, sehingga memicu egoisme, ya, kuabeh nganggep bacaannya benar, gitu loh ya. Terus terjadi perbedaan cara membaca qiraat di beberapa negara Islam. Maka Utsman menyatukan dalam satu bacaan, kemudian disatukan dalam satu mushaf, ya, disimpan di rumah Hafsah. Paham ya? Ini merupakan keistimewaan mushaf Utsmani, ya. Nah, ini nanti kita diskusikan saja. Kemudian penyempurnaan mushaf
Utsmani, diletakkan tanda baca, kemudian ada i'rabnya, titik. Jadi dulu itu Al-Qur'an itu tidak ada titik, tidak ada tasydid, tidak ada harokat, hanya bulat seperti itu. Akhirnya diberi titik, kemudian dikasih harokat, dikasih sin itu dikasih gigi 2, kemudian tak itu dikasih titik 2. Itu semuanya terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Nah, ini kodifikasi Al-Qur'an pada masa Ali bin Abi Thalib, ya. Silahkan dibaca yang biar nggak ngantuk kalian. Sing banter hafid dari belakang pojok diwaca sing banter. Terjadi kesalahan dalam membaca tanda mati belahan dunia terdiri dari berbagai macam bangsa, suku dan bahasa. Lu ya. Hal ini menginspirasi pakar bernama Abu As'ad Ad-Duwali. Lanjutkan Erika. Terus beliau merupakan khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inspirasi yang diperoleh adalah tanda baca, nuqatul i'rab yang dibuat dengan bentuk tanda titik, kemudian pada baca tersebut diaplikasikan pada mushaf dan pada riwayat Ali. Riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Oke, jadi di masa Ali itu lebih kepada penyempurnaan titik, tasydid, harokat dan lain sebagainya. Jadi yang belum sempurna di masa Utsman itu disempurnakan pada masa Ali bin Thalib. Nah, ini proses percetakan Al-Qur'an pertama kali berada di Petersburg. Mana Petersburg itu? Di mana? Petersburg itu di Rusia, ya. Pada tahun berapa? 1787 Masehi, ya. Kemudian percetakan Al-Qur'an selanjutnya terjadi di Kazan pada tahun 1828 sampai sekarang. Jadi sampai percetakan itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sampai kepada kita. Itu semuanya menggunakan patokan Rasm Utsmani dan juga bahasa yang telah disatukan pada zaman Utsman bin Affan. Oke, selesai materinya. Seperti biasa berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ketua kelompoknya maju untuk saya bagikan lembar kerja, ya. Ayo dibagi dewe-dewe. Ayo, kemarin ketuanya Nabila. Mana Nabila? Kamu timbilan tak Nabila? Ya Allah, saya timbilan ini. Terus siapa? Wildan. Dan maju toh, maksud tak celui satunya? Ya, diganti Mas Akmal. Satunya Mbak, satunya Faiza. Ayo. Seperti biasa didiskusikan tentang apa? Diskusikan tentang materi pada pagi hari ini. Ayo berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Ya. Kita mau di sini atau di luar? Kita bisa di luar, di lapangan. Di sini aja, ya wes. Nah, cepat tanpa suara. Yang jalan kakinya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Papat-papat ini cukup, Dang. Ya, seperti biasa. Nanti maju untuk presentasi, ya. Dia nih yang bagus. Pas sih, papat-papat ya. Kapet kamu neng di. Ya ada nih. Sono, dep-depan sono, ambil koncone. Loh kan 2 ya tadi. Satunya mana? Dang. Ya. Yang bagus, diskusi temenan, Rek. Dang. Jadikan satu, ngomong dewe-dewe. Ya, yo, papat toh, pas toh, papat. Nanti ini diringkas saja. Berarti ini maju juga. Ya, semua maju. Semua maju, dibagi sendiri-sendiri. Atau misalnya
Apa hombimpa iki astagfirullah. Ya, yang sejarahnya boleh diringkas saja. Wes, 5 menit sudah ya? Sampun? Sing dawa-dawa gak usah, gak masak, gak apa-apa. Diringkas-ringkas. Bona? Oke. Oke, sudah? Sebentar. Tenang dulu ya. Sini aja. Ayo, kelompok berapa yang mau maju dulu? Oke, ya. Mungkin C. Ayo, maju kok mungkin C. Ya, kelompok 2, kelompoknya Mas Wildan. Yang lainnya didengarkan? Yang lainnya didengarkan, Ge? Yang lainnya didengarkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 ingin menyampaikan sejarah publikasi Al-Quran. Nomor 1 akan disampaikan oleh Mas Rafi. Pengertian publikasi Al-Quran ialah publikasi Al-Quran adalah rangkaian kegiatan penulisan dan rangkuman Al-Quran yang kemudian dibacakan oleh Mas Wildan. Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan sebab khawatirnya Umar bin Khattab kepada penghafal yang telah gugur di perang Yamama sekitar 70 Buada, sehingga Umar bin Khattab mengumpulkan
Akhirnya beliau mengusulkan hal ini kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Jabir. Ya, sudah. Terus? C. Bagaimana proses kodifikasi Al-Quran? Kodifikasi Al-Quran mengalami perjalanan dari masa ke masa. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikenal dengan istilah Al-Jami'u Al-Quranul Awal, penulisan dan pengumpulan Al-Quran pertama kali. B. Masa Abu Bakar dikenal dengan Jami'ul Quran Sani. Pengumpulan naskah atau manuskrip Al-Quran. C. Masa Umar bin Khattab, jarang sekali buku-buku serta artikel maupun opini menulis mengenai penulisan Al-Quran pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. D. Masa Utsman bin Affan, tersebarnya Al-Quran di beberapa negeri ternyata bukan negeri. Ya, selanjutnya keistimewaan pada masa keistimewaan Mushaf Utsmani apa saja? Keistimewaan Mushaf Utsmani. A. Mushaf ini ditulis berdasarkan kepada riwayat yang mutawatir, bukan riwayat ahad. B. Mushaf ini meninggalkan ayat yang dinaskahkan bacaannya. C. Tertib susunannya atau ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat dan surat yang dikenal sekarang ini. Ya, sudah. Ada pertanyaan? Tanya. Ada pertanyaan? Tanya dulu. Ya. Ya, motif? Ya. Berapa bahasa yang digunakan dalam kodifikasi Al-Quran? Disamakan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, dan satu bentuk tulisan yang kita kenal dengan Ya, terima kasih untuk sudah ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Tutup dulu. Saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewandalan nak walak temanan. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, maju. Kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat Mas ini. Akan mempresentasikan tentang kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah rangkaian kegiatan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Dan Al-Quran dibukukan dan dibukukan ada beberapa fase, yaitu motif pengumpulan karena baiknya hadis yang butuh di perang yang emas sekitar 70 syahadah. Dan kedua, motif pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, kemudian Al-Quran dikembangkan menurut perkembangan zaman dengan tetap mengacu pada Utsmani. Yang ketiga adalah kodifikasi Al-Quran yang mengalami beberapa masa, yaitu pertama adalah kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah yang dikenal dengan istilah Al-Jamul Quran Al-Awal atau pembukuan pada masa pertama yang biasanya ngomong dewe. di berbagai tulang binatang, telpak kurma, lempengan batu atau kulit binatang. Yang kedua adalah masa Abu Bakar dikenal dengan Jamul Quran Asani. Yang ketiga adalah masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab jarang sekali menuliskan opini atau artikel karena pada masa Umar bin Khattab adalah merupakan pemeran penting dalam penulisan Al-Quran. 4. Keistimewaan Mushaf Utsmani. Mushaf ini ditulis berdasarkan pada riwayat yang mutawatir, bukan riwayat ahad. Mushaf ini meninggalkan ayat yang dinasakh bacaannya, tertib susunannya, atau ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat dan surat yang dikenal sekarang ini. Jadi penulisannya berdasarkan cara yang dapat menghibur segi bacaan yang berbeda-beda.
sesuai dengan turunannya Al-Quran ke huruf. C. Menjauhkan segala sesuatu yang bukan Al-Quran. Ya, ada pertanyaan? Siapa saja penulis Al-Quran yang terkenal? Penulis Al-Quran yang terkenal adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Sa'id bin Sabit. Ada lagi yang tanya? Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke, kelompok berapa? Kamu satu ya? Ya, kelompok satu. Ketua kelompoknya ini ya lagi apa? Porseni ya? Ya, agak ke sana, di kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian kodifikasi Al-Quran, mengapa Al-Quran dikumpulkan dan dikumpulkan, dan bagaimana proses kodifikasi Al-Quran dan keistimewaannya. Pengertian kodifikasi Al-Quran yang disebut tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Motif pengumpulan Al-Quran ada beberapa fase. Motif pengumpulan karena banyaknya hufaz yang gugur di perang Yaman. Hufaz, apa itu hufaz? Hufaz. Nah. Di perang Yaman. Kemudian Khatam khawatir jika Al-Quran hilang bersama penghafal Al-Quran tersebut, hingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. 2. Motif pengumpulan Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, ini Al-Quran dikumpulkan lagi karena perselisihan yang terjadi antara pembaca Al-Quran karena beragamnya bentuk bacaan dan mengakibatkan perselisihan. Kemudian Khalifah Utsman menarik semua mushaf yang ada di kalangan masyarakat dan dijadikan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, dan satu bentuk tulisan yang dikenal Utsmani sampai sekarang. Ya, selanjutnya. Kodifikasi Al-Quran mengalami perjalanan dari masa ke masa. Kodifikasi Al-Quran pada masa dulu awal, yaitu penulisan dan pengumpulan Al-Quran yang pertama kali. Yang kedua, masa berbagai dikenal dengan judul Quran Asani, pengumpulan naskah atau manuskrip Al-Quran. Dan yang ketiga, masa Umar bin Khattab, dalam sekali berkumpul perhatikan maupun opini menuliskan mengenai penulisan Al-Quran pada masa pemerintah Umar bin Khattab. Yang keempat, masa Utsman bin Affan, sebenarnya Al-Quran ternyata benar-benar hadir. Setelah ada beberapa pembahasan karena masing-masing daerah memiliki bahasa dan dialek yang berbeda, sehingga membentuk sentensi masing-masing para pembaca. Yang kelima, masa Ali bin Abi Thalib. Setelah adanya Al-Quran itu, pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran karena di belahannya terdiri dari berbagai macam bangsa, suku, bahasa. Yang keenam, masa pasca Al-Khulafaur Rasyidin. Nasr bin Asim merupakan tokoh pertama kali membuat Matul Ijam, tanda titik untuk membedakan huruf yang sama karakternya. Keistimewaan Mushaf Utsmani. A. Mushaf ini diberi berdasarkan kepada riwayat yang mustawil, bukan riwayat Arab. B. Mushaf ini membaca ayat yang jelas bacaannya. C. Tertib susunannya ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat dan surat yang dikenal sekarang ini. Ya, ada yang tanya? Oh ya, Erika. Pada tahun berapa Jabul Quran Asani? Pada tahun 12 Hijriah. Ada? Silakan, sudah semua? Ya, sudah ditutup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian kodifikasi Al-Quran.
menjelaskan pengertian kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah rangkaian kegiatan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan? Motif pengumpulan Al-Quran pada beberapa fase. Motif pengumpulan karena banyaknya tugas yang gugur di perang Yamamah, sekitar 20 sudah tinggal umat di bawah tawarik hingga Al-Quran hilang bersama hilangnya para penghafal Al-Quran. Motif pengumpulan Al-Quran pada umat mengapa pada fase ini Al-Quran dikumpulkan lagi karena banyaknya perselisihan yang terjadi antar pembaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran dikembangkan menurut perkembangan zaman dengan tetap mengacu pada mushaf Utsmani. Kodifikasi Al-Quran mengalami perjalanan dari masa kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dengan istilah Al-Quran awal. B. Asani. C. Ya, langsung. Pengismaan Mushaf Utsmani. Lanjut. Sebenarnya ayat dan surat sesuai dengan tertib ayat dan surat yang dikenal sekarang ini. Penulisannya berdasarkan cara yang dapat mendukung bacaan yang dibaca dan huruf-hurufnya sesuai dengan diturunkannya aturan huruf. Ya, ada pertanyaan? Sudah? Oke, ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan. Ya, perhatikan. Jadi kita hari ini sudah selesai belajar tentang apa? Kodifikasi Al-Quran. Ya, Mas Raffi balik tempatnya masing-masing. Jadi yang perlu kita ingat tentang kodifikasi Al-Quran itu adalah apa? Proses penulisan dan pembukuan Al-Quran, ya. Jadi kalau ingat, kalau kalian mendengarkan kata kodifikasi itu berarti apa? Proses penulisan dan pembukuan Al-Quran. Terjadi mulai kapan? Terjadi mulai masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin, masa pembukuan, percetakan sampai pada zaman kita saat ini, ya. Tadi bahasa yang dipakai di dalam mushaf Utsmani itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Quraisy. Ditulis dengan satu tulisan yang dikenal dengan Rasm Utsmani. Kemudian Al-Quran dicetak di mana pertama kali? Di Petersburg, ya. Di mana itu? Saya juga nggak tahu. Kalau nggak Rusia ya di daerah Rusia sana, yang saat itu Rusia memang satu-satunya negara yang mempunyai teknologi percetakan, ya. Kalau sekarang kan Al-Quran banyak dicetak di Indonesia, ada cetakan Menara Kudus, ada cetakan Surabaya, ada cetakan macam-macam. Tapi waktu zaman dahulu tahun berapa? 1787 itu hanya di Petersburg itu yang mempunyai apa? Mempunyai
mesin cetak untuk mencetak Al-Qur'an ya. Nah, itu adalah rangkuman materi yang kita bahas pada siang hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang hadis ya. Kita sekarang belajar tentang Al-Qur'an, minggu depan kita akan belajar tentang, jadi diingat-ingat. Tadi nanti kalian pulang ke rumah ya, baca apa? Tentang pengertian hadis. Apa itu hadis? Kemudian perbedaan hadis dengan sunnah ya. Kemudian hadis itu dibagi menjadi berapa? Ada hadis qauli, ada fi'li, ada macam-macam ya. Nanti dibaca di rumah ketika pulang. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Ilmu yang berhubungan dengan hadis ya. Siap? Oke, ada pertanyaan dari sini? Sudah tidak ada, sepertinya kalian sudah ingin pulang ya, karena sudah siang ini dan juga sudah lapar. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat, barokah buat diri saya secara khusus, secara umumnya buat kalian semuanya ya. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yang pulang, yang kembali ke pondok segera balik, yang pulang ke rumah masing-masing hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, kemudian tidur siang, istirahat, kemudian lanjut dengan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.